Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ke RB Channel NS. Nah, kali ini aku mau sharing lagi tentang sex education. Jadi buat kalian yang kemarin mau tanya, silakan kolom komentarnya ya. Kalau mau tanya langsung saja ke situ. Oke. Untuk ada yang teman-teman mau tanya via personal, nah kali ini masih belum aku buat IG. Jadi aku tuh mau rencana itu mau bikin IG khusus dari channel aku yang di RB ini gitu. Jadi mau bikin tapi masih ya males lah ya gitu. Karena ya kesibukan masing-masing lagi kayak gitu. Kemudian ya kondisi tubuh lah yang membuat tertundanya pekerjaan kayak gitu. Jadi yang mau tanya-tanya silakan kolom komentar dulu dah ya. Terus juga kali ini saya akan refresh masalah pengetahuan, yaitu kemarin itu ada yang mau bertanya masalah pusat perangsangan tubuh itu ada di mana aja. Oke, aku akan jawab. Jadi pusat perangsangan tubuh itu ada banyak, dimanapun itu bisa terangsang, dan juga masing-masing orangnya itu juga akan mempengaruhi kayak gitu. Nah, kebanyakan kaum wanita itu tingkat perangsangan paling tinggi itu biasanya itu ada di daerah leher. Jadi selagi kalian meraba daerah sini, wow, akan terasa kayak gitu. Jadi pasangan kalian itu akan terangsang maksudnya kayak gitu. Jadi di situ di belakang leher sini, terus di bagian telinga, terus juga jika kalian menyentuh bagian halus di bagian telinga sini, itu dia juga akan merangsang kayak gitu. Kemudian apalagi dengan tiupan. Jadi kalau kalian mau niup di daerah lubang telinga, itu juga bisa menjadikan titik spot, yaitu untuk perangsangan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sentuhan halus di bagian daerah dada depan. Nah, jadi menurut literatur yang pernah saya baca, itu dada di bagian depan ini adalah pusat perangsangan. Nah, tapi menurut saya ada ilmu pengetahuan yang lain, ada penelitian yang lain itu mengatakan bahwa pusat perangsangan tubuh itu biasanya yang paling ampuh adalah di belakang leher dan juga ada di bagian perut bagian bawah. Jadi abdominal atau perut di bagian bawah itu juga pusat perangsangan tubuh juga, jangan salah. Jadi di situ itu kalau misalnya ada sentuhan halus di situ, nah disitulah ada puncak yang membuat klimaks tubuh wanita. Nah, juga relaksasi tubuh itu juga ada di bagian perut bagian bawah, jangan salah ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau merangsang pasangannya yang sudah sah ya, jadi yang belum sah jangan dulu. Kemudian titik-titiknya adalah yaitu tadi di belakang telinga, leher, kemudian lubang telinga dengan tiupan, kemudian dan juga di bagian perut bagian bawah ya. Jadi kan ada pusar tuh, ada pusar, kemudian di bawahnya itu kan ada perut bagian bawah, itu disitulah perut bagian bawah, kemudian ada sampai dengan simfisis pubis. Jadi simfisis pubis itu adalah rambut di daerah kemaluan. Jadi di situ adalah puncak klimaks wanita untuk kalian yang mau merangsang seperti itu. Kemudian di daerah depan dada sini kayak gitu. Kemudian juga di lengan-lengan tangan kayak gini. Jadi sentuhan halus di daerah tangan itu juga nanti bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan rangsangan halus atau meningkatkan pusat relaksasi tubuh sehingga wanita itu bisa terangsang. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga di titik di bagian paha. Jadi paha bagian atas kaki itu di situ juga merupakan titik pusat perangsangan tubuh seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau merangsang pasangannya yang sudah sah, di situ tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu di belakang telinga, leher, lubang telinga, dada bagian depan, perut di bagian bawah, dan juga paha bagian atas. Nah, di situ tempat-tempatnya yang paling akurat atau manjur. Jadi silakan dicoba. Itu pertanyaannya buat kalian yang mau tanya, di mana aja sih titik-titiknya, yaitu tadi yang sudah disebutkan. Kemudian next pertanyaan kedua, yaitu ada yang bertanya apakah bahaya untuk alat kelamin lelaki jika
terus-terusan atau keseringan masturbasi atau onani seperti itu. Nah, dari penjelasan konten saya sebelumnya, di video saya sebelumnya itu sudah saya sebutkan. Jadi untuk normalnya kaum wanita itu kaum lelaki maksudnya, kaum lelaki mengeluarkan spermanya itu sudah saya jelaskan di situ semua. Silakan disimak video yang sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah bahaya sih untuk alat-alat kelamin kayak gitu? Sebenarnya ndak bahaya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ndak bahaya gitu. Jadi nggak ngerusak jaringan juga. Tapi jika itu dilaksanakan setiap hari, maka bisa jadi akan ada faktor, salah satu faktor pemicu rusaknya atau timbulnya kerusakan jaringan yang ada di organ vitalnya si laki-laki itu kayak gitu. Jadi saran saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu aja. Jadi kalau misalnya nanti keseringan juga nggak bagus kayak gitu. Jadi sehingga perlu dilakukan timing ya. Jadi jarak waktunya itu harus sesuai kayak gitu. Janganlah setiap hari gitu. Atau juga kalau setiap hari itu bakalan ngerusak tekstur atau komponen dari sperma itu sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang ketiga. Kali ini saya bahas jawab dari pertanyaan yang ketiga ini ya, karena menurut saya ini penting gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga terakhir ini ada pertanyaan yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan kayak gitu agar cepat jadi, karena saya sudah menikah 3 tahun tapi masih belum juga jadi. Nah, jadi kalau sudah kayak gitu berarti timingnya lagi kayak gitu. Kemarin saya sudah juga membahas di video saya sebelumnya, itu membahas tentang kapan saja waktunya untuk melakukan hubungan kayak gitu. Nah, kali ini saya akan jawab yaitu waktunya adalah yaitu pada saat pukul 1 dini hari, 2 dini hari, dan 3 dini hari. Jadi timing jam 1, 2, dan 3 atau sampai subuh pun itu waktu yang paling tepat. Jadi waktu yang paling tepat menurut saya antara 4 jam tadi itu, menurut saya itu space-nya adalah jam 1, 2, dan 3. Jadi kenapa jam segitu? Ya karena di pertengahan malam ini biasanya kita sudah istirahat, kita sudah meletakkan posisi tubuh kita di stamina yang awal lagi dari istirahat kita yang malam, seperti itu ya. Jadi dari jam 9 teman-teman sudah tidur sampai jam 12 misalnya. Nah, kemudian jam 1-nya kalian bisa melakukan hubungan itu. Jadi itu kan suatu olahraga malam kayak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa melakukannya itu dari jam segitu kayak gitu. Nah, kenapa jam segitu? Iya dong, karena jadi tadi posisi tubuh kita itu udah fit, kemudian istirahat juga sudah full lagi, tenaga sudah kembali pulih, kemudian hormon-hormon reproduksi kita itu sudah kembali normal. Dan juga kalau kita sudah pada saat melakukan itu dengan jam segitu, biasanya itu ada nikmat-nikmat tersendiri kayak gitu. Jadi nantinya insya Allah di situ itu akan jadi di situ. Nah, jadi timingnya itu yang pertama untuk waktunya. Nah, kemudian pas nanti kalau misalnya pas waktu subuh takutnya tuh mepet gitu lah ya, belum waktunya suci lagi, belum nanti ketinggalan sholat subuhnya kayak gitu. Jadi timingnya itu di jam 1, 2, dan 3. Kalau udah 3 jam tadi itu kan lebih enak gitu ya, ada space jedanya untuk kita itu mandi besar dulu, terus habis itu sholat subuh seperti itu. Nah, untuk kalian teman-teman jika sudah melakukan itu pada saat mandi jangan dibersihkan di daerah alat kelamin wanitanya. Jadi jangan istilahnya tuh dikeluarin gitu, atau enggak kita memasukkan air di dalam alat reproduksi kita kayak gitu. Kenapa? Ya karena sifat dari sperma ini adalah bersifat asam. Nah, kemudian kalau ketika terkena air kencing ataupun air itu kan kecampur dengan yang basah. Jadi
asam dan basa itu bertolak belakang, jadi nanti bisa membunuh sel spermanya yang udah masuk ke dalam. Nah, jadi tertunda lagi pembuahannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa jangan dimasukkan air dan biarkan saja di situ, cukup kita itu mandi besar keramas dan juga membilas organ alat kelamin wanita di bagian luarnya saja seperti itu. Jadi jangan sampai dimasukkan ya. Nah, itu untuk metodenya. Kemudian waktunya lagi, kembali lagi ke waktu, yaitu pada saat untuk si perempuannya, yaitu 1 minggu sebelum menstruasi dan 1 minggu setelah menstruasi. Kenapa waktu tersebut bisa masuk ke waktu yang normal? Ya, karena waktu tersebut itu hormon-hormon reproduksi di bagian wanita, jadi di organ wanita itu lagi muncak-muncaknya. Sebelum dia menstruasi itu dia lagi proses pembentukan peluruhan sel dinding rahim sehingga bisa terjadi menstruasi seperti itu. Nah, hormon disitulah yang akan nanti itu meningkat seperti itu. Nah, ketika hormon itu meningkat, ada sel sperma yang masuk. Nah, bisa jadi di situ nanti pembuahan. Nah, seperti itu sebenarnya sama. Jadi seminggu sebelum dan seminggu sesudah menstruasi seperti itu teman-teman. Jadi timing itu yang paling pas untuk kalian yang lagi pengen mempunyai keturunan kayak gitu ya. Jadi semoga bisa kalian terapkan. Sekali lagi, jika penjelasan dari ketiga pertanyaan tadi ini masih kurang maksimal, saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum saya jawab, itu mohon bersabar, nanti akan ada konten lagi yang akan saya jawab seperti itu ya. Untuk yang mau bertanya silahkan di kolom komentar aja dulu ya sementara nih guys. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Terima kasih sudah support RB Channel NS. Bye.